Sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas beberapa tipe dan juga jenis form yang ada di campaign. Jadi silahkan masuk ke menu campaign. Nah, di sini kita bisa buat campaign baru atau kita duplikat. Asal isi aja nggak masalah. Tapi di sini saya coba clone saja yang ini. Nah, ini campaign yang di-clone. Ini akan digunakan untuk tes beberapa jenis form dan juga saya bantu jelaskan. Kita tinggal edit saja ya. Nah, ini dibiarkan saja karena kita fokus ke form type. Nah, di sini ada donation sama zakat. Selain itu juga kalau misalkan campaign sudah dipublish, maka di bawahnya ada beberapa advantage option, yaitu untuk pembayaran, for fundraising, notifikasi, dan juga beberapa pengaturan lainnya. Kita mulai dulu membahas form type. Nah, di sini ada donation, ada card, list, typing, package, dan package 2, termasuk kurban. Supaya bisa langsung lihat previewnya, di sini saya ubah dulu draft menjadi publish ya, supaya campaignnya bisa dibuka. Nah, saya buka dulu campaignnya. Nah, ini campaignnya. Untuk yang pertama, default formnya itu tipe card. Nah, yang sini. Jadi ketika diklik di donasi, nah maka tipe form card itu seperti ini pilihannya. Nah, kita bisa ubah. Kalau misalkan jadi list, kita update lagi, maka tampilannya pun akan berbeda ya. Nah, seperti ini. Ini yang list. Emoticonnya tenang aja, bisa diubah-ubah. Di sini terserah Anda kalau misalkan suka yang tipe card atau list ya, silahkan digunakan sesuai preferensi lembaga masing-masing. Kemudian ini ada typing. Di sini hanya memasukkan nominal untuk program-program khusus misalkan yang tidak ada pilihannya. Kita refresh lagi, jadi di sini tidak ada pilihan, tapi langsung masuk ke pilihan nominal yang bisa dimasukkan sendiri oleh calon donaturnya. Nah, kemudian ada package, ini yang package pertama. Di sini bentuknya seperti paket, contohnya untuk program nasi atau beras per kilo. Jadi kita hitung saja nominalnya sekitar 14.000. Ini beras mungkin ya, beras 1 kilo. Kemudian ini untuk unit ada beberapa pilihannya, ada paket, orang, box, dan juga custom. Nah, kalau misalkan custom kita bisa sesuaikan namanya. Misalkan kilogram, gram, liter, itu bisa disesuaikan. Nah, ini karena programnya beras dan di sini nggak ada kilogram, ya kita masukin saja kilogram. Terus update. Nah, nanti di sini akan berubah formnya. Nah, beras 1 kilogram. Nah, pilih berapa kilo. Nah, gitu. Tinggal sesuaikan saja. Kalau misalkan minyak, misalkan liter, maka akan berubah di sini. Jumlah paketnya berapa liter. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan package yang pertama. Kemudian ada package yang kedua. Nah, ini bisa disesuaikan. Kita update dulu ya package yang kedua ini, khusus yang kedua. Kemudian scroll ke bawah di advantage option. Di sini ada form ya. Ini bawaannya default. Kita harus custom kalau misalkan mau pakai package yang kedua. Jadi di sini kita bisa menampilkan beberapa paket. Nah, contohnya seperti di sini, pantibayi.com akan saya tunjukkan ya. Sedekah susu, ketika klik beri dukungan, maka ada beberapa pilihan paket. Nah, ini bisa ditambah satu persatu. Nah, bisa beberapa paket. Nah, ini fungsi yang package kedua. Nah, cara tambahkannya itu masuk ke advantage, kemudian form, ubah dari default ke custom. Nah, di sini ada package 2, tinggal ditambah saja. Misalkan judulnya beras 1 kilo. Nah, ini contoh program untuk sembako misalkan. Ada beras 1 kilo, tambah lagi misalkan minyak 1 liter. Nah, ini harganya bisa disesuaikan. Ini 13.500. Ini 10.000. Nah, misalkan gitu. Tambahkan jadi beberapa dan orang tuh bisa memilih seperti ini. Jadi, package yang kedua nanti opsinya seperti ini. Formnya bisa kirim beberapa produk untuk dikirimkan dan nanti terkalkulasi otomatis nominalnya. Nah, jadi itu fungsi untuk package yang kedua. Nah, yang terakhir itu ada kurban. Kurban ini hampir mirip seperti package kedua, tapi ya ini biasa digunakan untuk program kurban. Sama cara ngaturnya, tinggal dipilih kurban terus update. Nah, nanti masuk ke advantage option di bagian kurban. Nah, di sini di add. Misalkan sapi 1/4. Nah, ini diisikan saja berapa beratnya, kemudian tipenya apa, kambing, domba, sapi, atau yang lainnya. Kemudian pilih pembayarannya, di sini sudah dikategorikan, nanti harganya bisa di setup atau disesuaikan. Nanti pilihannya itu sama seperti ini. Nah, misalkan sapi, ada kambing, ada domba, itu sama seperti ini. Sama seperti package kedua. Nah, tapi di sini khusus untuk kurban. Jadi itu untuk form yang tipe donation. Selanjutnya, ini untuk zakat. Nah, di sini untuk zakat ada dua, yaitu zakat penghasilan dan juga zakat fitrah. Nah, di sini kita coba zakat penghasilan dulu. Kita update dulu. Nah, ini zakat persennya itu by default. Jadi, kalau dibiarkan default itu 2,5%.
Tapi di sini bisa di custom misalkan 5%. Ini untuk pengeluaran bisa di setup nonaktif atau aktif ya. Judul pengeluarannya misalkan hutang. Nah, kalau misalkan ada tinggal diaktifkan. Maka nanti formnya akan berubah. Nah, di sini masukkan nominal jumlah pendapatannya misalkan 500 juta. Nah, ini pendapatan THR dan ini hutang gitu. Maka di sini ada total zakat terkalkulasi secara otomatis. Tapi kalau misalkan tidak ada pengeluaran, maka dinonaktifkan saja. Nanti di refresh formnya ada 2. Masukkan pendapatan per bulan dan juga THR atau bonus yang lainnya. Nah, ini akan terkalkulasi otomatis juga. Ini zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah sama seperti pengaturan di package kedua dan juga kurban. Kita tinggal update dulu, kemudian masuk ke advantage option di bagian form. Nah, untuk zakat fitrah. Nah, tinggal ditambah saja. Misalkan sini beras, harganya 13.500. Terus ada lagi barang lain atau item lain, ya harganya disesuaikan. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau misalkan sudah, kita update. Nah, di sini ada seperti ini. Sama seperti package, tapi di sini bedanya ada atas namanya. Sama seperti kurban juga nanti ada opsi untuk memasukkan atas nama siapa. Jadi itu penjelasan dari beberapa tipe form yang donasi dan juga zakat. Nah, sekarang untuk advantage optionnya saya jelaskan juga. Di sini, payment, kita bisa menyesuaikan settingan pembayaran per program. Misalkan program A. Nah, ini pembayarannya itu tidak semua yang kita pastekan di settingan general, tapi hanya rekening khusus misalkan. Ya sudah, kita bisa hanya menampilkan satu rekening untuk program ini. Nah, di sini bisa ditambahkan bank khusus gitu. Jadi rekening khusus untuk program ini. Maka bisa ditambahkan di payment. Nah, ini cocok kalau misalkan ada lembaga lain yang mau numpang di platform kita kasih rekeningnya yang berbeda. Nah, tapi ya silahkan saja di manage sendiri. Di sini tidak disarankan seperti itu ya, satu platform dipakai untuk satu organisasi saja supaya tidak pusing ngurusnya. Nah, di sini unique number ini bisa disesuaikan. Jadi settingan paymentnya ini tidak sesuai yang di general. Nah, maka rekeningnya itu bakal dibatas kalau misalkan mau munculkan satu ya satu aja. Tapi kalau misalkan mau munculkan sebagian ya sebagian atau rekening yang berbeda atau khusus. Itu untuk payment. Untuk form sudah disinggung tadi seperti yang di atas ini, form tipe. Itu ada beberapa ya, termasuk tombol-tombolnya bisa diubah, kemudian judulnya bisa diubah juga. Nah, di sini kan tombol untuk page-nya ini masih beri dukungan. Kita bisa ubah di sini. Bantu sekarang misalkan. Nah, kita update nanti akan berubah di landing page-nya bantu sekarang. Nah, ini bisa disesuaikan. Mau pakai tanda pun bisa. Pakai tanda seru atau emoji silahkan. Nah, ini beberapa form lainnya bisa disesuaikan juga. Sesuai yang Anda mau gitu. Yang muncul di halaman landing page-nya, tombolnya seperti apa call to action-nya. Kemudian ini fundraising bisa dibiarkan default atau ya dibikin custom. Jadi setiap satu program ini komisinya dibedakan. Nah, program ini komisi biasanya itu untuk fundraiser 2,5%. Nah, tapi kalau khusus untuk program ini kita bisa naikin jadi 3%. Nah, maka di sini diaktifkan, nanti tinggal disesuaikan saja. Ini berbeda dengan settingan general untuk fundraising. Nah, ini fundraising nanti kita bahas juga. Notifikasi ini bisa disesuaikan, barangkali nanti ada customer service yang berbeda, tapi di sini kita tidak akan bahas dulu karena notifikasi ini khusus untuk optimasi ya. Jadi kita bisa pasang WA otomatis gitu. Ini Metapixel dan beberapa tag yang lainnya. Ini ya bisa dibiarkan default, tapi kalau misalkan di custom, jadi kita bisa pasang pixel Facebook antara satu program sama program yang lain itu berbeda, tidak sama gitu. Nah, itu settingnya di sini. Tinggal diaktifkan saja Metapixel only atau misalkan Metapixel pakai conversion API. Nah, di sini disesuaikan eventnya. Nanti tinggal ditambahkan pixelnya. Jadi pixelnya itu berbeda dengan pixel yang kita setting di general. Sama untuk TikTok Pixel, GTM, dan juga yang lainnya. Ini social proof. Ini bisa disamakan atau dibedakan, tapi saya rasa social proof ini dimatikan saja supaya tidak mengganggu orang yang masuk ke landing page dengan notifikasi-notifikasi itu. General ini bisa di custom, disesuaikan. Jadi home URL on campaign, kita bisa pasang, ini kan ada logo home nih. Ketika diklik itu mau ngarah ke mana? Ke program yang lain atau enggak. Nah, itu di settingnya di sini.
Nah, back URL formnya ya ini bisa disesuaikan juga. Kemudian ini campaign untuk judulnya bisa disesuaikan dan juga nama donaturnya. Bisa donatur, muzaki, atau custom. Nah, muzaki biasanya untuk orang yang zakat gitu. Tapi untuk settingan form dan juga settingan campaign yang lainnya saya rasa ya kita tidak bakal banyak pakai advance option gitu ya. Hanya default saja form tipenya juga pakai card atau list. Ya sisanya dibiarkan default gitu. Tidak banyak aneh-aneh lah untuk campaignnya. Ya karena kita fokus ngurus satu lembaga saja, tidak dibagikan dengan lembaga lain platformnya. Jadi sekian saja, kalau misalkan Anda masih ada kebingungan masalah form ini bisa ditanyakan atau ulang-ulang saja materinya supaya semakin paham. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ih, nyasangan ih. Harudangna Pak Kecide.